Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Hadirin jemaah al-mukhlisin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka alhamdulillah syukuran kita pada pagi hari ini masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala, masih digerakkan hati kita, yang mana ketika hati kita digerakkan menuju kebaikan, maka hendaknya kita bersyukur karena itu adalah tanda hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Bahwasanya selalu kita meminta kepada Allah, ihdina as-sirata al-mustaqim, berikanlah kami petunjuk. Dari kata hidayah, ihdina, sesungguhnya hidayah ini adalah bisa ditafsirkan sebagai sesuatu atau gerakan hati kita ketika kita ingin melakukan kebaikan. Itu adalah hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika ada perasaan kita ingin melakukan kebaikan, maka segera kita lakukan, jangan ditunda-tunda. Karena itu adalah hidayah dari Allah. Ketika ada hidayah dari Allah, maka langsung kita jemput, jangan kita biarkan. Karena Allah itu memberikan hidayah kepada siapapun yang Dia kehendaki. Yahdi may yasha. Maka ketika kita diberikan oleh Allah hidayah, bersyukurlah kita, karena kita termasuk orang-orang yang Allah kehendaki untuk melakukan kebaikan. Jangan sampai hidayah yang Allah berikan kepada kita biarkan begitu saja. Seperti misalnya ketika kita ingin melaksanakan ibadah subuh, ibadah salat subuh berjamaah. Ketika ada dalam hati kecil kita, wah saya ini harus melaksanakan salat subuh berjamaah, tapi hawa nafsu kita menginginkan hal lain. Lebih nikmat untuk tidur saja, lebih baik kita tidur di bawah selimut, lebih enak, lebih nyaman. Meskipun dalam dalam azan subuh itu as-salatu khairun minan naum. Jadi kalau diartikan salat itu lebih baik daripada tidur, berarti tidur juga baik. Maka ya tidur aja, karena tidur juga baik. Tapi kalau seandainya dimaknai secara benar bahwasanya salatlah yang baik, bukan tidur, diartikan seperti itu. Tapi kalau diartikan lebih baik, maka berarti ya tidur pun baik. Tidak salah kita memilih tidur, dua-duanya adalah baik. Tapi dalam hal ini ya, termasuk guru saya itu mengatakan pemaknaan seperti itu sebenarnya kurang pas, ya, kurang cocok, kurang munasib, kurang munasib. Akan tetapi pemaknaannya adalah sholatlah yang baik, bukan tidur. Maka ketika kita dapat memahami ini, ya segeralah kita untuk melaksanakan sholat subuh, karena itu adalah yang terbaik, bukan tidur. Maka itulah sejatinya hidayah yang Allah selalu berikan kepada kita. Di antaranya adalah kita dapat menghadiri majelis ta'lim ini. Itu merupakan hidayah dari Allah. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada pekan lalu kita telah membahas atau telah memasuki bab tentang jenazah, yaitu bab tentang bagaimana hak seorang yang telah meninggal terhadap yang masih hidup. Itu diantaranya kemarin sedikit mengulang-ulang lagi bahwasanya kewajiban orang yang masih hidup terhadap orang yang meninggal itu ada 4. Yang pertama adalah ghusluhu, yaitu memandikannya, kemudian mengkafaninya, kemudian as-salatu alaihi, mensolatkannya, lalu yang terakhir adalah menguburkan orang yang sudah meninggal. Bahwasanya tata cara sholat mayit atau hukum daripada sholat mayit ini adalah kemarin fardu kifayatin, yaitu fardu kifayah, yang mana kefarduan ini apabila sekelompok orang dari kaum muslimin mengerjakannya, maka gugurlah kewajiban daripada muslim yang lain.
Tapi ketika tidak ada yang mengerjakan satupun, maka dosanya adalah seluruh umat muslim, ya. Sehingga orang yang mengerjakan fardu kifayah ini dia memiliki dua keutamaan. Keutamaan pertama adalah dia melakukan kewajiban. Keutamaan kedua, dia telah menggugurkan kewajiban daripada muslim yang lain. Dalam artian dia telah menolong kaum muslimin yang lain supaya tidak mendapatkan dosa karena tidak adanya yang melaksanakan kefarduan itu. Batas-batas kewajiban itu maksudnya orang yang wajib itu gimana? Apa searinda ini mungkin yang berdosa kalau nggak diselenggarakan, atau sampai ke RW gitu, atau sekampung? Nah, ini fardu kifayah ini terdapat ikhtilaf ya dalam usul fikih. Antaranya bab usul fikih itu diantaranya seperti apa? Jihad. Jihad itu kan masuk dalam kategori fardu kifayah. Apakah fardu kifayah ini dia batasannya itu adalah di negara itu sendiri atau di kampung itu sendiri atau seluruh muslim di dunia? Di sini terdapat perbedaan pendapat antara usuliyin, ya. Misalnya ada yang mengatakan bahasanya fardu kifayah ini lingkupnya adalah satu negara. Ketika tidak ada yang berjihad di sana, maka berdosalah satu negara itu. Tapi ada juga yang mengatakan ya seluruh umat muslim semuanya bertanggung jawab terhadap melaksanakan fardu kifayah ini. Maka dalam hal ini kita tergantung memilih yang mana. Tapi yang pasti ya, yang paling dekatlah yang paling wajib ya untuk mengerjakan kefarduan daripada sholat jenazah ini ataupun sholat-sholat yang lainnya yang memang hukumnya adalah fardu kifayah atau kewajiban-kewajiban yang lain yang memang hukumnya adalah fardu kifayah. Mana kemarin tata cara sholat daripada sholat jenazah ini yaitu dilakukan sebanyak empat takbir ya. Tidak ada ruku, tidak ada sujud, berbeda dengan sholat-sholat yang lainnya. Dan posisinya adalah ketika dia seorang imam lalu mensalatkan mayitnya atau jenazah itu laki-laki, maka posisinya adalah berada di dekat kepalanya. Sedangkan perempuan itu berada di tengah-tengah atau kurang lebih di pusarnya, dekat pusar. Kenapa demikian? Kemarin dijelaskan bahwasanya adalah untuk liziyadati as-sutrah, supaya untuk menambah atau menutup ya daripada jenazah perempuan tadi. Sebagian posisinya adalah ada di tengah, berbeda dengan laki-laki. Lalu yang pertama adalah ketika takbir pertama atau ketika ihram, yaitu kita membaca niat. Niat itu adalah di dalam hati. Tapi tanya sekalian, yang letak jenazah tadi bukan rukun ya? Apa? Letaknya harus di sini bukan rukun gitu ya? Di sini tidak tercantum sebagai rukun, ya. Sehingga kalaupun seandainya keliru ya, tidak mengapa. Iya. Hanya Soalnya saja, kalau di Mekah itu mungkin nggak di depan imam. karena apa? Karena kalau saya rukun, kalau kesalahan itu jadinya tidak Sah. salah. Sedangkan di sini rukun itu hanya sekedar pertama adalah niat, ya. Kemudian takbir sebanyak 4 kali, lalu mengucapkan salam sebelah kanan, ya, kalaupun yang ke kiri itu adalah sunnah, kemudian membaca surah Al-Fatihah, ya. Bal afdal an yakuna ba'da takbirati al-ihram, ya. Dan lebih utama adalah setelah takbiratu al-ihram. Berarti di sini ya, meskipun dia misalnya tidak setelah takbiratul ihram membaca Al-Fatihahnya, itu sah-sah saja. Karena apa? Di sini ungkapannya adalah afdal, lebih utamanya setelah takbiratul ihram baca Al-Fatihah. Wassalatu ala Rasulillah. Kemudian sholawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa ucapan sholawatnya? Ya, yaitu sholawat yang waris dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu sholawat Ibrahimiyah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid, ya. Kayak yang di waktu duduk tahiyat ya. Iya, sama dengan ketika kita tasyahud, ya, tasyahud awal ataupun tasyahud akhir, kita membaca salawat Ibrahimiyah tadi. Kenapa salawat Ibrahimiyah? Ya karena ada Ibrahim, ada Nabi Ibrahim.
karena ini salawat yang dilafalkan oleh Nabi SAW yang berada dalam hadis sahih. Bahwasanya Nabi membaca salawat ini, Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita, dengan redaksi bahwasanya ya Allah berikanlah salawat kepada Muhammad sebagaimana engkau telah bersalawat kepada Ibrahim. Dalam artian berarti Allah Subhanahu wa taala ketika Nabi Ibrahim diutus sebagai rasul itu sudah ada namanya kesunahan berselawat ini ya. Lalu pada Nabi Muhammad SAW juga akhirnya disunnahkan juga syariat daripada berselawat kepada Nabi Muhammad SAW. Masalah kemarin sayyidina dan tidak pakai sayyidina, itu adalah masalah khilafiyah yang sudah kita bahas kemarin. Yang pakai sayyidina silahkan, yang tidak pakai juga monggo, ya, tidak ada masalah di sana. Tidak ada sampai sholatnya tidak sah. Ya. Sama dengan permasalahan orang kunut atau tidak kunut. Yang kunut ya silahkan, yang nggak kunut ya nggak apa-apa, gitu kan. Yang salah itu adalah yang tidak sholat, tidak sholat, apalagi tidak sholat nyalahin orang, gitu. Nah itu lebih parah lagi. Selama kita dalam lingkup istilahnya furu'iyah atau permasalahan cabang daripada fikih, yaitu adalah bukan masalah yang besar, ya. Bukan masalah yang sampai kita harus saling gontok-gontokan satu sama lain, ya. Saling menyalahkan satu sama lain, apalagi saling mencap sesat atau kafir di antara kita. Nauzubillah min dzalik, ya. Karena itu adalah kekeliruan ya, dalam beragama. Karena kita heran ya, antar umat beragama itu ada toleransi, tapi kenapa antar sesama muslim itu mereka saling gontok-gontokan hanya karena perbedaan yang sepele, furu'iyah saja. Tapi ketika dengan non-muslim itu baik, masya Allah. Nah inilah yang harus kita perbaiki dalam umat muslim saat ini, yaitu ukhuwahnya, ikatan persaudaraan antar umat muslim sedunia, ya. Harus kita kukuhkan lagi. Karena yang kurang daripada umat muslim saat ini adalah persatuannya. Sehingga kita lihat bagaimana negara Palestina itu sulit sekali untuk merdeka. Bahkan jangankan merdeka, untuk sampai dapat bantuan kemanusiaan, makanan atau lainnya itu sulit. Padahal kita bayangkan umat muslim di dunia ini ada berapa juta, ya. Dan tidak ada satupun dari pemerintahan muslim di dunia ini yang benar-benar mereka berhasil untuk istilahnya membantu Palestina, ya. Semuanya hanya sekedar di lisan saja. Kenapa? Karena umat muslim sekarang sudah dipisah-pisah, ya, sudah di kotak-kotak, sehingga ya inilah realita kita di zaman atau di akhir zaman ini, bahwasanya fitnahnya adalah ujian kita adalah persatuan. Sulit sekali untuk bersatu. Sehingga ditambah lagi dengan fitnah-fitnah daripada propaganda barat, ya, atau propaganda daripada orang-orang non-muslim yang membenci Islam. Mereka senang ketika umat muslim satu sama lain saling merendahkan, ya, saling menghina, saling mencaci, saling menyesatkan, saling mengkafir-kafirkan. Mereka itu senang. Tapi ketika bersatu, mereka akan ketakutan. Maka dalam hal ini hendaklah kita bijak dalam menghadapi masalah furu'iyah, ya, masalah perbedaan pendapat dalam hal-hal fikih. Nah itu mengenai rukun daripada salat al-janazah, ya, yaitu niat, kemudian 4 kali takbir, kemudian mengucapkan salam, ya, ke sebelah kanan, membaca al-fatihah setelah takbiratul ihram, kemudian salawat kepada Nabi Muhammad SAW, membaca doa kepada mayyit, ya, pada takbir yang ketiga, ya, lalu al-qiyam bis shalah al-qadir alaih, ya, dan juga salatnya dengan posisi berdiri, ya, bagi yang memang mampu. Tapi kalau tidak mampu ya tidak usah dipaksakan, boleh sambil duduk di kursi juga. Lalu mengenai niat itu adalah mahalnya adalah hati. Di mana-mana niat itu adalah di hati. Ketika seseorang yang membaca niat, melafalkan niat, itu tidak berarti menggugurkan niatnya yang ada dalam hati. Orang membaca niat, misalnya usolli fardhu zuhri arba'an takbiratin mustaqbilal qiblah imaman atau makmuman lillahi ta'ala, lalu dia takbir tapi hatinya tidak hadir, sah nggak sholatnya? Di sini tidak sah karena dia hanya sekedar melafalkan.
maka perlu diiringi dengan hati. Adapun sekarang adalah mengenai dafnu al-mayyit ya. Setelah selesai pembahasan mengenai memandikan mayit, kemudian mengkafani mayit ya. Lalu kemarin mensolatkan mayit. Nah, sekarang adalah yang terakhir yaitu dafnu al-mayyit ya, mengenai penguburan jenazah. Bagaimana tata cara penguburannya yang benar menurut syariat atau menurut fikih. Di sini Syekh Abi Syuja beliau menjelaskan rahimahullah taala Allah bi'alumi wa yudfanu fi lahdin mustaqbil al-qiblati wa yusaddu min qibali ra'sihi bi rifqin wa yaqulu alladhi yulhiduhu bismillah wa ala millati rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa yuj'al fil qabri ba'da an yu'ammaqa qamatan wa basṭatan wa yusattahu al-qabru wa la yubna alaihi wa la yujassas. Ini pembahasan mengenai tata cara penguburan jenazah. Dijelaskan bahwasanya ad-dafnu di sini ya, yaitu penguburan ya, penguburan jenazah. Aqallul qabri hufratan tamna'u ar-raihata wa tamna'u al-hayawanat al-muftarisah an ta'kula jasadahu. Di dalam batas syariat ini ada namanya batas minimal. Batas minimal di mana itu sudah mengukurkan kewajiban. Seperti kemarin, memandikan mayat itu hanya cukup sebenarnya satu kali saja. Satu kali istilahnya guyuran, tapi sudah merata ya. Seluruh ayat merata, itu sudah cukup batas minimalnya. Tapi kalau sempurnanya kan kemarin adalah dengan menambahkan misalnya wangian, pengharum, kapur baru dan sebagainya ya, sabun, diwudukan ya, kemudian dibersihkan seluruh mohon maaf lubang-lubang kotoran ya, dikeluarkan dulu semuanya, itu yang afdalnya. Tapi ada batas minimalnya kan sekedar mengguyurkan air saja yang meratakan seluruh tubuh jenazah. Begitu juga dalam menguburkan mayit. Jadi menguburkan mayit ini ada batas minimalnya. Di sini dijelaskan aqallul qabri hufratan tamna'u ar-raihata wa tamna'u al-hayawanat al-muftarisah an ta'kula jasadahu. Paling minimal daripada menguburkan jenazah itu adalah sediakan satu lubang ya, yang mana lubang itu dia bisa mencegah daripada aroma dari jenazah tadi untuk tercium keluar, sehingga apa? Tercium bisa saja oleh tadi hewan-hewan buas, mungkin seperti apa itu? Harimau ya, macan, singa dan lain sebagainya ya, yang biasa memakan bangkai manusia. Itu kalau sampai tercium itu bisa digali lagi sama hewan-hewan tadi ya. Atau bisa jadi mengganggu orang lain, mengganggu orang yang lewat di sekitar kuburan itu atau di sekitar makam itu. Sehingga apa? Sehingga di sini paling tidak adalah dapat menghilangkan baunya ya. Jadi kuburan itu paling tidak dapat menghilangkan bau daripada mayit tadi atau jenazah tadi. Watamna'u ala hayawanat al-muftarisah ta'kula jasadahu, sehingga tidak ada hewan buas atau hewan liar yang menggali kembali kuburan itu lalu memakan jasadnya ya. Bentuknya lubang biasa gitu. Di sini tidak jelas ya, yang penting lubang masuk mayit tidak tercium apapun. Tidak harus misalnya kotak segi panjang segitiga. Ada lahatnya yang lahatnya. Ya, atau sampai di lahatnya misalnya. Tapi di sini paling minimalnya adalah tidak sampai mengeluarkan bau ya, aroma busuk. Lalu sempurnanya bagaimana? Ya sempurnanya ayyuwassa' wa yu'ammaqa qamatan wa basṭatan. Paling sempurna adalah hendaknya diperluas lebarnya, tingginya ya, itu diperluas. Itu yang paling sempurna ya. Kalau di kita standarnya kan biasanya berapa tingginya? Tingginya 1 meter kali. Kurang lebih berapa? 1 atau 2 meter mungkin ya? 1,5 atau 2 meter. Atau mungkin ada yang 3 meter. Sampai dalam ya. Itu lebih akmal ya, lebih sempurna kata di sini. Wayuwassa' juga diperlebar ukurannya. Lalu wayahfiru fi janbihi al-qibli lahdun atau wayahfaru. Kemudian digalikan ya di sebelah di dalam kuburan itu ya, yang mengarah ke kiblatnya itu lahat. Ya, lahat. Sebutnya liang lahat.
Dalam fikih ini ada namanya lahdun, ada namanya syakkun. Ya. Kalau lahdun itu dia ada lubang lagi ya, yang cukup untuk jenazah di pinggir ya, di pinggir yang arah kiblat. Sebenarnya di kuburan di sebelah sininya ya. Di bawahnya itu digali lagi lubang, disebutnya lubang lahat ya, atau yang lahat. Pas mayit nih. Nah, ya, yang cukup untuk jenazah. Yang mana lahat ini jelas oleh Syekh Syekh Kamil afdal idza kana al-ardu sulbatan ya. Biasanya cocok ketika tanahnya itu dia agak keras ya. Itu cocok dengan cara lahdun ya, lahat ya. Bagi yang tanahnya tidak mudah gembur ya, atau apa istilahnya? Tidak becek gitu. Ya, tidak becek dan sebagainya, itu cocok untuk dibuat lahat. Tapi di sini katanya kalau tanahnya itu rohwa, ya, rohwa itu mudah Runtuh. runtuh ya, seperti pasir, di gurun ya. Nah, kalau di gurun atau semacamnya itu kan tanahnya mungkin ada yang tidak seperti di kita ya, mudah buruk ya istilahnya, apa bahasa Indonesia. Sehingga apa? Dia cocoknya adalah dengan syakkun ya istilahnya. Ada syak. Jadi kalau syakkun itu adalah membuat lubang sama seperti lahat, hanya saja dia berada di tengah ya. Jadi pinggiran tapi di tengahnya ya. Di tengahnya ada lubang lagi khusus untuk jenazah, itu syakkun. Katakan ini kalau seandainya bentuk tanahnya, tekstur tanahnya itu tidak keras ya. Mungkin seperti pasir ya, di gurun atau di tanah-tanah Arab itu sering pakai syakkun ya. Sama juga ya. Nah di sini diperluas ya, wa yaqalu jalla kibri lahdun yasau al-mayit wa yasturahu ya, yang cukup untuk mayit dan juga dapat menutup jenazah tadi. Au syakkun fi wasatil qabri, atau syak ya, membuat lubang di tengah kuburan ya. Di dalamnya lagi dibuat lubang di tengahnya. Anaknya lah ibarat. Anaknya. Anak lubangnya itu cukup kecil. untuk jenazah saja ya, cukup untuk jenazah saja. Nah, itu sebutnya syakkun ya. Wa tubna hafatahu biqubi labid ya, au ghairihi ma lam tamassahu an-naru ya. Kemudian dibangunkan di pinggirannya itu, di dua pinggirannya adalah berupa tubuh labidin ya, semacam bata dari tanah ya. Bisa dibuatkan seperti bata-bata itu ya, dibentuk ya dari tanah. Biasanya di bulat-bulat nih. Ada yang dibuat-bulat juga ya. Bisa juga dibuat kotak dan sebagainya ya. Augeri memang tamasana yang belum memang tersentuh api, dalam artian tidak diproses. Jadi memang dibuat langsung di sana di tanah ya. Di kepal, biasanya di kepal. Jadi bukan dengan bata yang sudah dipres ya. Bata merah misalnya diambil ya, untuk mengganjal jenazah, tidak ya. Tapi tanah liat yang memang sudah ada di sana ya, dibentuk oleh penggali kuburan. Wa yaj'alu al-mayyit bainahuma. Kemudian mayit ditaruh di antara kedua tadi ya, kedua bata-bata tadi ya, bata-bata dari tanah. Wa tudha'u ar-ra'su 'inda mu'akhkharati al-qabri ya. Wa yusallu min qibali ra'sihi bi rifqin. Kemudian kepala jenazah itu diletakkan ya, paling dahulu ya, lebih dahulu di posisinya. Jadi jangan langsung semuanya dilempar ya. Tapi posisikan dulu kepala si mayit berada di paling bawah, sehingga diambil oleh orang yang berada di bawah kuburan itu kepalanya dulu ya. Diambil wayusallu, katanya diturunkan, lalu diambil dirifkin dengan lemah lembut ya. Jadi tidak langsung dilempar ya, atau ditaruh, atau kakinya dulu ya, atau bareng-bareng, tapi diusahakan adalah bagian kepala dulu yang diterima oleh bagian orang yang berada di bawah kuburan ya. Jadi kepalanya dulu diambil. Mungkin balik rasi beriftin yumsiku min ra'sihi 'inda nuzulihi ila al-qabr. Lalu orang yang berada di kuburan tadi yang di bawah itu hendaknya dia memegang kepalanya ya, ketika diturunkan ke dalam kubur ya. Wa yadkhilu al-mayyita fil qabri al-haqqu bis-salat 'alaihi. Siapa yang berhak untuk memasukkan mayit ke dalam kuburan, memposisikan mayit di liang lahat tadi atau di lubang syak tadi,
yaitu orang yang paling berhak untuk mensolatkannya. Kemarin seperti kita jelaskan, ya, ada urutannya, ya. Pertama adalah al-aqarib dulu, ya, orang kerabat yang paling dekat, ya, ikatan nasab yang paling dekat. Ya, kalau orang tua berarti anaknya, ya. Kalau anak berarti orang tuanya. Kalau orang tuanya masih hidup. Kalau tidak ada, ya, usahakan saudara sekandungnya dulu, seibu dan sebapak, ya. Jadi yang laki-laki. Kemudian kalau tidak ada yang seibu sebapak, ya, kalau ada mungkin yang sebapak saja. Ya. Kalaupun tidak ada, lalu nanti cari daripada paman, ya. Kalau paman yang dari jalur bapak tadi tidak ada, maka boleh dengan ponakannya, dan terusnya seperti itu. Ya. Itu yang lebih afdal, yang lebih utamanya. Jadi kalau di kita biasanya tidak seperti itu. Ada jasa khusus, ya. Itu biasanya paketan, ya. Pakai apa? Pemulasaraan, pakai apa lagi tuh? Gali kuburan, sampai doanya pun ada paketnya. Zaman sekarang itu. Padahal yang lebih berhak adalah keluarga ataupun kerabatnya, ya. Sehingga ya, kita wanti-wanti kepada keluarga kita, kerabat kita, ya. Sekiranya kalau kita meninggal, ya, hendaknya lah mereka dulu yang lebih utama. Makanya penting kita belajar ilmu fikih, ya, ilmu syariat, supaya apa? Supaya tadi paham mengenai hal-hal ini, ya. Jangan cuma kita ajari misalnya anak-anak kita itu hanya ilmu dunia, ya. Sehingga ketika terjadi hal-hal seperti ini, ya, kebingungan, ya. Tidak tahu bagaimana tata cara mensalatkan, bagaimana tata cara misalnya melaksanakan jenazah, tata cara memandikan, sampai tata cara untuk menguburkan, mengkafan dan sebagainya. Setidaknya kita paham ilmunya secara syariat. Nah, ini mengenai memasukkan mayit ke kuburan, yang paling berhak adalah orang yang paling dekat daripada jalur nasab atau keluarganya. Lalu al-ahaqu bil unsa az-zawj tsumma al-mahram. Adapun kalau seandainya jenazahnya adalah perempuan, maka yang paling berhak adalah suaminya, yang memasukkan dia ke dalam kubur, ya. Tsumma al-mahram. Kemudian kalau suaminya memang tidak ada, mahramnya. Mahram itu kemarin sudah kita bahas, ya. Mahram itu apabila di antaranya bersentuhan, ya, itu tidak batal, ya, wudhunya. Dan mahram itu adalah dikatakan mahram karena haram untuk dinikahi. Di antaranya adalah seperti orang tua, ya, kemudian anak kandung, ya, anak tiri juga, ya, itu semuanya adalah mahram, ya. Mertua dan sebagainya itu adalah mahram. Lalu yang dulu mudahul al-mayyit al-qabra bismillahirrahmanirrahim wa ala millati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Nah, orang yang memasukkan kuburan itu dia sambil membaca doa. Apa doanya? Bismillahirrahmanirrahim wa ala millati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Berarti adalah dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Wa ala millati Rasulillah, dan di atas agama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa yad'u bima yaliqu bihi. Dan setelah itu yang memasukkan jenazah tadi berdoa selayaknya, ya. Jadi tidak ada amalan doa khusus di sini, ya. Segala bentuk doa untuk kebaikan jenazah itu sah untuk dia ucapkan, ya, dan boleh. Lalu terkadang kita sering melihat, ya, ada yang mengumandangkan azan di kuburan. Bagaimana itu hukumnya? Ya. Nah, ini juga termasuk perkara yang mana para ulama
dia benar dalam konteks ini, ya, dalilnya benar karena azan itu adalah untuk pemberitahuan orang sholat. Tapi ada lagi yang berpendapat ulama lain bahwasanya azan itu, ya, sebagaimana dalam hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan hadisnya sahih. Ketika dikumandangkan azan, bahwasanya syaitan itu dia lari semua. kabur, ya, terbirit-birit, ya. Hatta yang perut sampai terkentut dia. Ya. Setan itu dalam artian ini menggambarkan atau menganalogikan saking azan ini dibenci oleh syaitan. Ya. Sehingga ketika ada azan, syaitan itu pasti tidak ada, ya. Kabur untuk sementara waktu. Nanti datang lagi sudah selesai azan. Datang lagi. Maka dalam hal ini akhirnya apa? Mereka menganalogikan, ya, yang membolehkan azan, terutama azan ketika bayi lahir, ya. Kemudian azan ketika manusia dari lahir, kemudian ketika ditutup lagi diazankan juga, ya. Ini sebagai tafaulan, istilahnya tafaulan itu doa, ya. Maksudnya dengan azan ini semoga dijauhkan daripada gangguan dan juga keadaan syaitan yang terkutuk, karena jenazah itu, mayat itu di awal ketika dia masuk ke dalam kuburan, itu fitnahnya begitu besar, ya. Banyak sekali godaan-godaan, ya. Syaitan-syaitan di sana, ya, untuk melencengkan jawaban dia daripada malaikat yang ada di kuburan nanti. Sehingga akhirnya ya boleh-boleh saja kita mengumandangkan azan, ya. Jadi memang masih perdebatan di sini, ya, kita tergantung mau pegang yang mana, ya. Yang tidak membolehkan, ya, berarti tidak perlu azan, ya. Kalau yang mengambil mazhab tadi, ya silakan azan, tidak mengapa. Nah, di sini ya, doanya adalah Bismillahirrahmanirrahim wa ala millati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau ini doanya memang warid dalam sunnah, ya. Dalam hadis itu dengan membaca Bismillah dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, dan di atas agama Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu terserah berdoa di sana sesuai dengan yang kita bisa, kita mampu. Lalu di sini yusannu ayyun doa al-mayyit fil qabri ala syaffihi al-iman. Disunahkan untuk meletakkan jenazah itu di kuburan dengan posisi dia miring, ya, di kanan, ya. Di kanannya yang dimiringkan, ala syaffihi al-iman. Lalu yajibu tawjihul mayyit lil qiblati. Wajib untuk menghadapkan jenazah ke arah kiblat. Berarti kalau dia miring ke kanan lalu menghadap kiblat, dia posisinya di sini, ya. Kepala di sini, kaki di sebelah sini, ya, menghadap ke kiblat dengan posisi kanan dia miring ke kanan. Yundamu ayyaj'ala tahta ra'sihi labinatan, ya. Jadi hendaknya lah untuk disunnahkan atau dianjurkan di sini menjadikan di bawah kepalanya itu ganjal berupa labinah tadi, ya. Batu merah, bata merah. Tadi apa yang belum tersentuh api, belum diproses, ya. Berarti tanah liat yang dibulat-bulat, biasanya dibulat-bulat atau dibentuk sedemikian rupa, ya, sebagai apa? Ganjal. Sebagai pengganjal saja. Kepalanya kan kalau nggak diganjal bakal miring, ya. Bakal apa istilahnya? Ke bawah, ya, tidak sejajar, ya. Sehingga disunahkan diganjal dengan batu tadi, Supaya dia miring harap kiblat gitu, ya. Supaya menghadap kiblat. Lalu ayu doa khatbuhu ala turab, ya. Hendaknya lah untuk bagian pipinya itu langsung dia nempel ke tanah, ya, turab, ya. Wa yusnada wajhahu, ya, wa rijlahu ila jidarin, ya. Wa yusnada wajhu wa rijlahu ila jidarin. Hendaknya lah disandarkan wajahnya dan juga kedua kakinya ke jidar, ke bagian tembok daripada kuburan, ya. Wa dhahrahu nahwa labinatin tubah, diganjal punggungnya itu dengan tadi batu-batu tadi, tanah-tanah yang dibulat-bulat, ya. Yundamu talqinu al-mayyit. Nah, di sini juga dalam mazhab Imam Syafi'i, Syekh Syamil menjelaskan disunahkan untuk mentalqinkan mayyit. Tadi masalah ganjal tadi, kalau dia tengkurap gimana? Kan jadi mudah, dia kan langsung nyium tanah gitu. Enggak, ya. Di sini agak tengkurap gitu. Di sini harus diposisikan dia menghadap, jangan sampai tengkurap, menghadap ke kiblat.
kiblat. Kalau tengkurap jadi menghadap ini inti bumi, bukan menghadap kiblat. Lalu di sini disunahkan mentalkinkan mayit ya. Yulaqana yulaqinu talqin. Itu kan kalau istilahnya itu semacam mengajar ya, mengajarkan, menuntun lah ya, menuntun atau melafalkan. Lihtiyajihi ila tadhkir fi hadzal waqti. Karena apa? Karena jenazah ini sangat butuh sekali untuk diingatkan pada saat dia meninggal ini ya. Ketika dia mau diletakkan di kuburan wa ayyub ya kemudian al-mulkin inda al-qabr. Hendaknya lah orang yang mentalkinkan tadi, yang membantu mentalkinkan dengan zikir dan lain sebagainya itu ya, dia berada di posisi kepala daripada kuburan ya. Apa tafaulnya supaya didengarkan oleh langsung ke telinga si jenazah ya. Wala yundabu at-tarqibu lit-tifli aw ghairihi mukallafi. Sama seperti halnya mendoakan dalam salat jenazah itu anak kecil ya. Tapi talqin itu waktu sudah ditutup atau masih mayatnya belum ditutup sama tanah maksudnya? Kalau di sini di yundabnya adalah ketika dia talqin, tidak jelaskan di sini. Tidak jelaskan apakah dibuka atau setelah ditutup. Sehingga berarti di sini umum. Ya. Setelah dikubur gitu kan, baru setelah selesai, baru ditalkin. Ada apa? Maksudnya sudah ditaruh di lubang, ya. Terus ditalkin gitu. Tapi belum ditimbun gitu maksudnya. Nah, di sini tidak dijelaskan. Ya. Sehingga dalam fikih itu kalau tidak dijelaskan ya berarti yutraku ala itlaqihi, dibiarkan saja secara umum. Ya. Baik ditalkinnya sebelum ditutup dengan tanah, ditimbun atau ya. ditalkin setelah ditimbun, atau mungkin dua-duanya. Sebelum ditimbun ditalkin, setelah ditimbun juga ditalkin ya. Nah itu sah-sah saja. Tapi kalau seandainya jenazahnya anak kecil atau dia itu belum balik ya, kayak seperti kemarin dijelaskan, maka ya tidak perlu ditalkin ya. Untuk apa mentalkinkan orang yang sudah dijamin surga ya? Orang yang tidak ada dosanya, apa ditalkinkan? Talkin adalah orang-orang untuk kita yang sudah mukallaf ya, yang sudah pernah melaksanakan berbuat dosa ya. Nah, orang seperti itu yang butuh untuk talqin. Kalau anak kecil ataupun yang belum mukallaf ya tidak perlu ditalqinkan. Bahkan dalam doa salat jenazah yang pun kan berbeda. Tidak seperti orang dewasa, Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Kalau anak kecil kan gimana apa? Allahumma ja'alhu farqan li abawayhi ya. Sebagai simpanan amal yang didahulukan untuk kedua orang tuanya, sebagai pemberi syafaat nanti ya, sebagai kabar gembira nanti. Itu doanya kan berbeda ya. Sehingga dalam mengkuburkannya pun tidak perlu untuk mentalqinkan ya. Ini mengenai kalau seandainya jenazahnya adalah anak kecil atau yang belum mukallaf, sudah dewasa tapi dari kecil dia gila misalnya ya, tidak waras, sehingga dari tidak mukallaf, tidak ada dosa. Lalu yuhramun nafsul qabri wa ikhraj al-mayyit ila ad-darurah. Haram hukumnya membongkar kuburan, menggali lagi kuburan ya, lalu mengeluarkan mayitnya. Itu haram hukumnya. Ya. Suka ada kan kita di autopsi. Ada keperluan ya, ini. Autopsi ataupun untuk misalnya ada suatu lahan, lahannya sengketa. Ya. Seluruh mayit itu digali semua. Jadi asli di tempat untuk pasar malam ujung-ujungnya itu ada di daerah saya. Digali semua kuburan yang sudah mungkin puluhan tahun di sana ya. Lalu dijadikan pasar malam. Dalam hal ini haram hukumnya kecuali memang benar-benar darurat ya. Kalau memang darurat ya, seperti tadi keperluan otopsi ya. Karena kalau seandainya jenazah tadi ini tidak diotopsi terdapat misalnya kasus-kasus yang tidak bisa dibongkar sehingga diperlukan namanya pembongkaran kuburan ya. Itu sah-sah saja kalau memang benar terdesak ya. Darurat. Tapi asal daripada bongkar kuburan adalah haram ya. Tidak boleh asal bongkar kuburan. Mau buat jalan tol misalnya, orang buat jalan tol itu bongkar kuburan. Jadi kita pertimbangkan dulu ini darurat atau tidak ya. Nah, sehingga diperlukan namanya pengkajian dulu.
kalau sekiranya ini darurat, ya berarti sah-sah saja. Tapi kalau seandainya diada-adakan saja, tidak ada kepentingan sama sekali, nah itu yang tidak diperbolehkan dan haram hukumnya membongkar dan menggali kembali mayit yang sudah dikubur. Ya. Man mata fi safinatin wa ta'addara dafnuhu fil barri yajibu an yud'a ba'da ghuslihi wa takfinihi wa salatu alaihi baina lawhaini. Kemarin seperti pernah ditanyakan oleh Ustaz Syukri mengenai mayit yang orang meninggal di kapal laut. Ya. Bagaimana hukumnya orang meninggal di kapal laut? Mengingat bahwasanya mungkin kalau sudah di kapal itu bisa berbulan-bulan. Kalau tidak segera dikuburkan, itu malah akan busuk di kapal. Menimbulkan penyakit. Ya, busuk dan bahkan bisa sampai melakukan penyakit, ya, mengganggu orang yang ada di sana. Sehingga dalam hal ini, ya, itu tidak perlu untuk dikuburkan sebagaimana mestinya. Nah, di sini dikatakan ya jiwa yuqa ba'da ghuslihi wa takfinihi. Wajib katanya setelah dia dimandikan, dikafani, disolatkan, diletakkan di antara dua dua papan, ya. Diletakkan di antara dua papan, misalnya seperti kayu dan sebagainya. Wa yurma fil bahri, lalu dilempar ke laut. Ya. Illa yusaqqalu bihajarin liyasila ilal qarar. Dan kalau misalnya tidak ada papan tadi, ya bisa diberatkan dengan bebatuan. Bebatuan atau hal-hal lain yang dapat membuat mayit itu tenggelam ke bawah, tidak mengambang atau terbawa ombak, ya, sampai ke pantai, sehingga itu tidak sah, ya. Maka harus dia Tenggelamkan. letakkan pemberat, ya, ditenggelamkan ke laut. Dia sudah qarar. Wa yasuha ayyur ma fil ma'i faqat. Tidak sah hukumnya kalau sudah dilempar itu saja di laut. Ya, tidak sah. Harus diberatkan, ya, pakai pemberat. Ya, diikat mungkin bagian kakinya dengan batu. Ya. Tapi di kapal ada batu. Ya. Dulu zaman dulu naik kapal kan banyak orang naik haji itu, yang meninggal di lautan. Kalau zaman dahulu ya naik kapal soalnya berbulan-bulan, berminggu. Bisa sampai berapa bulan? Jadi itu dilempar. Makanya memang ya, ada sunahnya di sini, ada anjurannya untuk dilemparkan. Kecuali memang mungkin sekarang kan zaman modern, Anda mungkin untuk mengawetkan, ya, baik itu dengan pakai balsam, ya, atau istilahnya untuk formalin, ya, atau lain sebagainya supaya jenazah awet kemudian sampai kepada keluarganya. Ya, itu sah-sah saja. Karena inti daripada semua ini adalah bagaimana mayit tadi tidak sampai mengganggu orang yang masih hidup yang ada di kapal itu. Sehingga pilihannya adalah antara dua, ya. Apakah diawetkan atau langsung dikuburkan. Wa yukrahul bina alaihi wa tabiyyuhu bil jir wa rahmi. Kemudian makruh hukumnya membuat bangunan di atas kuburan, ya. Wa tabiyyuhu bil jir atau mengecatnya, ya, dengan cat putih misalnya, dengan Bangunan kuburan. kapur dan lain sebagainya, cat-cat yang lain, ya. Nah, itu dihias, apalagi sampai dihiasi. Kuburnya dibangun, dihiasi, ya, pakai lampu-lampu misalnya. Nah, hal seperti ini katanya adalah hal yang makruh, ya, tidak boleh. Nah, tapi kemarin kata makruh itu dalam fikih itu beda istilah, ya, makruh dengan haram. Kalau tinggalkan berarti lebih baik, ya. Tapi nanti ada hal-hal yang mengharamkan, ya. Seperti misalnya pemakaman umum, itu haram hukumnya membangun bangunan di atas kuburan. Kenapa? Itu pemakaman umum. Sehingga kalau seandainya dibangunkan di sana di atas kuburan suatu bangunan, tembok atau lain yang sejenisnya, itu dapat mengganggu orang lain yang akan menguburkan. Nah, bagaimana ini kasus-kasus kuburan para pahlawan? Ngomong ini misalnya kuburan Hatta atau Soekarno, ya kan dia di permakaman umum, tadi dibuat bangunan khusus. Kan di atasnya itu kan beda ya, kalau kita lihat misalnya di Tanah Kusir itu kan. Nah, itu kan kuburan Bung Hatta kan khusus, padahal itu kan umum gitu kan. Atau Bung Karno gitu juga kan khusus. Ya yang tempat top lah misalnya apa Gus Dur apa. Itu kan umumnya begitu. Nah, bagaimana kasus-kasus yang demikian itu? Itu kan banyak. Dalam hal ini kita
kita lihat di Madinah itu makam Rasulullah juga dikasih bangunan, ya. Kasih tembok, bahkan di dalam masjid. Karena dari lingkungan masjid kan, tapi artinya hanya kalau Nabi itu kan istilahnya kata orang itu kan melindungi supaya karena masjidnya diperluas kan, tapi sebenarnya makamnya itu tidak diapa-apain di dalam itu. Nah ini tanah. Terdapat istilahnya masih ada perbedaan ya, pendapat antara ulama. Tapi kalau saya membangun sudah jelas itu haram, ya. Membangun dibuat bangunan itu haram. Tapi kalau itu tanah pribadi, nah di sini tadi jatuhnya makruh, ya. Makruh hukumnya. Tapi ada juga beberapa ulama yang berpendapat kalau seandainya kuburan itu ya adalah tokoh, ya, seperti para ulama, orang soleh dan sebagainya, itu boleh-boleh saja dibuatkan bangunan. Ya. Tujuannya apa? Supaya tidak ada orang yang hendak merusak daripada kuburan itu, atau untuk sebagai penanda, ya, membedakan dengan yang lain. Karena kalau di Jawa itu kan banyak itu kuburan Sunan Wali itu malah dikasih kelambu gitu. Ya kayak contohnya dulu saya waktu di Surabaya di tengah kota itu Taman Bungkul namanya. Itu ada Sunan Bungkul katanya. Jadi itu kuburannya itu dikasih bangunan. Bukan bangunan, bahkan yang ininya dikasih kelambu buat bangunan lagi untuk orang ziarah gitu. Itu di tengah kota itu. Kalau Surabaya itu kalau Jalan Pemuda itu namanya ada Taman Bungkul, padahal itu taman itu untuk orang rekreasi. Nah di situ ada makam Sunan Bungkul katanya itu. Ya kalau kita nggak kenal ya namanya Sunan Bungkul, itu banyak yang ziarah itu. Mobil-mobil ada yang itu kan. Jadi agak bertentangan dengan yang makanya dalam hal ini kita harus memetakan dulu terkait kuburan tadi, ya. Sejauh yang saya baca dalam kitab-kitab fikih, dalam syarah-syarahnya itu dijelaskan bahwasanya dalam membangun kuburan ini kalau seandainya dia di pemakaman umum dan tidak ada keperluan di sana, haram hukumnya, ya, haram hukumnya. Tapi kalau di tanah pribadi khusus itu makruh, ya. Lalu kalau seandainya untuk orang soleh, ya, dalam artian tokoh, ya, tokoh dan sebagainya itu boleh, ya, dibuatkan bangunan, ya. Dengan alasan adalah tadi sebagai penanda ataupun untuk melindungi tadi, karena biasanya tokoh atau yang sebagainya itu kan banyak orang yang mengincar, ya. Banyak orang yang memiliki niat buruk. Bahkan sampai dulu kan makam Rasulullah SAW itu pernah ada rencana untuk orang yang membongkarnya dari bawah, dan Allah alam ada yang mau mencuri jenazah Rasulullah yang berada di makam, sehingga dibuatlah perlindungan seperti itu. Tapi kalau makam sahabat saya lihat di Baqi', ya itu biasa. Tidak ada istimewa gitu. Bahkan kita tidak tahu itu makam siapa, ya. Namanya. Karena semuanya sama, gitu. Cuma ditandai batu, ya. Batuan, tanahnya cuma munduk dikit, kita tidak tahu itu makam siapa di sana. Tapi biasanya kalau dia seorang tokoh yang ini ada tandanya sendiri khusus di batunya. Itu berarti menandakan bahwasanya memang hukumnya itu makruh, ya, membangun bangunan di atas kuburan. Kalau memang bukan untuk kepentingan lain seperti yang tadi dijelaskan. Lalu yukrahu al-bina, ya, lalu bina al-mayyit mustaqiyan bi syam wa jihad ila ma lam yatakhayya. Ada kasus mayit dikuburkan. Kemungkinan mungkin yang menguburkannya dia tidak paham, sehingga apa? Malah menghadap melawan kiblat. Ya. Nah, dalam hal ini bagaimana? Wajib katanya dibongkar lagi selama mayitnya belum berubah. Karena baru sebentar, ya, baru sadar sebentar. Wah, ternyata tadi mayitnya bukan ada kiblat, gitu. Hadapnya kemana itu? Ke Vatikan misalnya. Itu tidak diperbolehkan, ya, harus dibongkar lagi, dirubah lagi posisi jenazah tadi menghadap kiblat. Tapi kalau sudah berubah, sudah busuk dan sebagainya, itu tidak mengapa, ya, tidak dibongkar.
yastaghfiru lil mayyit. Nah, disunnahkan juga orang tadi yang menghadiri pemakaman jenazah itu setelah dikuburkan jangan langsung pergi. Jangan langsung pergi begitu saja, tapi disunnahkan berhenti dulu, diam dulu sejenak dekat kuburan. Ya katanya sini dimikdar tarhid jazur. Ya lamanya sekitar bagaimana orang kalau membeli hutang. Itu berapa lama kalau membeli hutang? Allahu a'lam, sekitar mungkin 20 menit lah. 20 menitan ya. 20 menit, 15 menit. 20 menit ya setengah jam. Itu katanya harus seperti itu ya. Diam dulu sekitar 30 menitan mungkin. Untuk apa? Yastaghfiruna lil mayyit, memintakan ampunan untuk si mayit, dalam artian mendoakan mayit. Apalagi kan dalam riwayat itu ketika mayit diletakkan di kuburan, kemudian para pelayat itu sudah pergi ya, sampai kedua sendalnya tidak terdengar, mulai dia diuji di sana. Datangi malaikat ditanya. Ada yang berlama-lama supaya apa? Supaya belum ditanya-tanya. Supaya jangan ditanya. Ini katanya itu ada guyon katanya apa? Gus Dur itu belum ditanyai malaikat katanya. Kenapa ya? Karena semenjak dikubur itu orang terus menerus sampai sekarang, jadi belum sempat karena jadi nggak sepi. Sehingga jadi bahan guyonan seperti itu. Jadi belum ditanya malaikat sampai sekarang. Soalnya ada terus kubur ini rame sampai sekarang masih ada yang datang semenjak dimakamkan. Ya Allah alam ya dalam seperti ini. Cuma dalam ini ya kita sebagai pelayan itu tidak sunnahnya adalah tidak langsung meninggalkan ya. Mendoakan dulu ya, sekitar tadi berapa? Sekitar lamanya orang menyembelih unta ya, jazur sekitar jazur. Lalu qiraatul Quran boleh kita membaca Al-Quran ya. Membaca Al-Quran di samping kuburan tadi ya, setelah jenazah dikuburkan sah ya. Meskipun kalau lihat konteks sejarah itu terdapat perdebatan baca Quran di kuburan ya. Bahkan dari zaman Ahmad bin Hanbal itu sudah ada kasusnya, itu Ahmad bin Hanbal ya. Dia bersama seorang lalu lewat kuburan, ada orang baca Quran di kuburan ya. Kata Ahmad bin Hanbal, apa-apa ini katanya, ini sesat, tidak boleh membaca Quran di kuburan ya. Akhirnya ditanya oleh kawannya dari Ahmad bin Hanbal, bagaimana pendapatmu mengenai si fulan? Ada seorang ulama ya. Katanya dia itu baik, riwayatnya diterima dan sebagainya. Lalu kalau kau tahu katanya yang tadi itu dia kalau tidak salah berguru dari yang tadi ya. Dan dia berkata bahwasanya boleh membaca Al-Quran di kuburan ya, untuk mayit. Sehingga pada saat itu Ahmad bin Hanbal berpikiran, silakan kamu baca Al-Quran di sana. Kalau sampai khatam itu lebih baik ya. Dalam artian di sini apa? Membaca Al-Quran itu adalah rahmat ya. Rahmat bagi mayit. Bagi orang yang berpendapat boleh ya, bagi yang boleh itu dikiaskannya kepada tadi. Ketika Rasulullah SAW itu melewati kuburan, katanya dia mendengar jeritan orang yang tersisa. Kemudian al-Tabani dan dia tidak diazab kecuali dengan hal dia itu tidak apa? La yastatir minal baul. Tidak cebok setelah kencing ya. Akhirnya apa? Ambil Rasulullah pelepah kurma, ditancapkan di kuburan itu, la'alla yukhaffifu katanya. Apa la'alla yukhaffifa al-mayit. Semoga saja dengan pelepah kurma ini masih basah itu dapat meringankan azab daripada mayit tadi. Kenapa? Karena sejatinya tumbuhan sebenarnya bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga mereka menganalogikan seperti ini. Kalaupun pelepah yang tidak bisa ngomong itu dapat meringankan azab, apalagi kita muslim beriman baca Quran itu pasti lebih daripada tadi. Makanya ada suatu tempat daerah katanya kalau sudah dia meninggal itu, jadi mereka itu langsung membaca Quran sampai khatam, sehingga lama gitu. Itu tidak lama, sah-sah saja. sampai tamat baca Quran. Jadi kuburan itu begitu meninggal dia tetap baca Quran itu. Ya beberapa orang lah yang mungkin mungkin sampai, maaf kita ngomong kadang-kadang dibayar orangnya itu baca Quran sampai tamat di situ, di kuburan itu dia. Ya khusus di kuburan itu. Jadi sampai
Tapi ada juga yang berpendapat dia tidak yang berpendapat tidak boleh itu mengambil dalil bahwasanya bahwasanya orang itu tidak akan mendapatkan kecuali apa yang dia kerjakan. Iya, jadi katanya mungkin saja dia teringankan selama baca Quran. Begitu sehabis baca Qurannya disiksa lagi. Jadi ibaratnya ini dalam hal ini adalah konteksnya tadi ya. Selama sekian jam aja. Sehingga apa ya khofif ya, meringankan saja. Tidak sampai melepaskan dia Dari siksa kubur. Kecuali memang Allah memiliki hak prerogatif di sini. Allah bisa saja menghapuskan orang, bahkan tanpa mungkin orang itu mungkin sebelum bertobat Allah sah-sah saja mengampuni seseorang ya, atau mengazab seseorang. Tapi kita sebagai Muslim ya, tugas kita hanyalah berdoa, berhusnuzan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada Allah Ta'ala alam bisawab. Insyaallah kita akan melanjutkan pembahasan selanjutnya masih tentang jenazah. Lalu insyaallah selebihnya adalah tentang bab zakat ya. Sudah masuk ke dalam fikih muamalah. Allah Ta'ala bisawab. Astaghfirullah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.